Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi sindiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal anggaran impor kapal. Purbaya bilang ucapannya mengenai tidak ada pesanan kapal KKP, ia simpulkan dari pengecekan yang ia lakukan ke galangan kapal. Ditemui di Kompleks Parlemen Rabu siang, Purbaya membuka kemungkinan bahwa data yang ia peroleh salah. Ia mengaku tidak tahu berapa persisnya anggaran kapal untuk KKP, namun ia meminta agar anggaran tersebut segera dibelanjakan. Saya nggak tahu kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum, berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin tahun kapan saya nggak tahu. Ya udah nanti yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Kan sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja. Anggaran yang diturunkan berapa Pak? Saya nggak tahu, angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda yang masuk akal. Uangnya buat mana? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran karena KKP belum merealisasikan anggaran pembangunan kapal dalam salah satu forum. Di forum tersebut, Purbaya menanyakan apakah ada pengusaha yang sudah mendapatkan proyek pembangunan kapal dari KKP. Beberapa orang di dalam forum itu serempak menjawab belum. Purbaya lalu mengkritik Kementerian KKP yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran pembelian kapal. Padahal pemerintah punya target menggenjot industri ikan nasional. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda yang masuk akal. Uangnya buat mana? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Jadi mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang-utang disalokasi nggak dipakai. Terus kalau depan presiden selalu bilang ada. Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik mungkin 1/10 ya. Mungkin lebih sedikit lagi. Alahannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan saya datang ke saya kalau itu, saya nolin aja. Kalau perlu saya subsidi kalau emang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun bereaksi atas kritik Purbaya terkait dana pembelian kapal. Lewat media sosial, Trenggono meminta Purbaya memeriksa datanya terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan yang membuatnya gerah. Yang terhormat Menteri Keuangan, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan? Sebelumnya pada 21 Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto menyepakati kerjasama strategis dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mencakup dukungan investasi Inggris senilai sekitar 90 triliun rupiah untuk pembangunan 1.500 kapal ikan dan nelayan. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, konsumsi protein, dan memperkuat ekonomi maritim Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saling kritik antar Menkyu Purbaya dengan Menteri KKP Trenggono membuat publik bertanya, ada apa dengan komunikasi antar Menteri Prabowo? Kita bahas bersama Ketua Great Institute Syaganda Nainggolan dan juga analis politik Jayadi Hanan. Selamat petang Mas Jayadi, Bang Ganda. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih. Ya, saya langsung ke Bang Ganda. Bang Ganda, ini kalau Anda lihat Pak Trenggono kan langsung gerah, langsung menjawabnya di media sosial terkait dengan sindiran Menteri Purbaya soal anggaran pembangunan kapal yang menurut Pak Purbaya tidak dibelanjakan KKP. Ini menurut Bang Ganda sendiri, apakah gaya komunikasi Pak Purbaya asal ceplos atau memang keadaannya seperti itu atau memang ada maksud lain di balik
eh, pernyataannya itu? Ya, pertama saya kan tadi langsung telepon staf khususnya Pak Trenggono ya. Saya tanya apa yang dirasakan oleh menteri kamu. Dia bilang the damage has been done. The damage has been done. Jadi artinya seolah-olah bahwa Pak Trenggono ini orangnya tidak transparan dalam proyek-proyek di kelautan di itu ya kan. Yang kedua dia merasa bahwa ini ada persoalan ketelitian yang harus diungkapkan oleh pemerintah ya. Jadi ini kan menyangkut bantuan dari Inggris Ya. yang itu sendiri menurut staf khusus Pak Trenggono itu leading sektornya Menhan malah bukan Kementerian Kelautan ya kan. Nanti mereka hanya sebagai penerima benefit yang manfaat yang disalurkan untuk nelayan-nelayan. Nah jadi kalau melihat ini memang Presiden harus turun tangan karena saya melihat kan pola ini udah berulang ya antara Pak Purbaya dengan dengan si KDM, Pak Purbaya dengan Menteri Perhubungan. Kalau Presiden harus turun PDP tangan, maaf Bang Ganda saya potong sedikit. Kalau Presiden harus turun tangan, apakah ini mengartikan bahwa ada ketidakharmonisan antar menteri di kabinet Prabowo? Iya bisa juga tata kelola negaranya nggak beres. Ya kan karena kan harusnya kan untuk pengawasan apakah order itu dari sebuah kementerian sektoral itu misalkan jalan atau nggak jalan, apakah itu tanggung jawab Menteri Keuangan? Misalnya seperti itu kan mesti dijelaskan oleh Presiden kepada para menterinya. Kalau misalkan yang kita lihat sekarang kan seolah-olah itu pengawasnya itu adalah badan pengawasnya adalah Menteri Keuangan juga. Ini memang agak berat karena harusnya itu kan ada Menko. Ya. Ya Menko yang bertanggung jawab atau mungkin ada superior minister. Nah ini kemudian jadi menyangkut itu isu ini kan mau dekat-dekat isu reshuffle ya di mana-mana sekarang media kan bicaranya reshuffle. Jadi kalau maksud tujuan dari Pak Purbaya ini mungkin baik saja tapi bisa jadi dimaknai oleh Pak Trenggono yang namanya sering masuk dalam isu akan direshuffle ini sensitif kan. Jadi itu menurut saya tidak gampang jadi ini persoalannya. Nah, habis itu kita nanti bicara industri dalam negeri. Ya benar nggak industri dalam negeri ini sekarang menjadi fokus ya kan. Kemudian menyangkut luar negeri yang ngasih uang. Kan kita malu ke luar negeri ya kan. Bagaimana Inggris melihat kita dia mau ngasih bantuan 1.500 kapal tiba-tiba kalau itu tidak jelas. Nah, ini memang iya, ini artinya itulah problem pokok sehingga saya pikir ini problem yang sangat besar yang Presiden harus turun tangan mengatasi persoalan seperti ini. Oke, Mas Jayadi, kalau memang disebutkan Bang Ganda, Presiden harus turun tangan. Apakah betul memang ada problem di kabinet Pak Prabowo? Lalu lantas ketika Pak Purbaya gaya komunikasinya ceplas-ceplos ataupun dinilai serang dalam tanda kutip, atau mungkin justru ini sebenarnya gaya yang memang direstui oleh Presiden Prabowo? Iya, kalau kabinet sebesar kabinet Pak Prabowo memang potensi untuk adanya miskoordinasi antar kementerian itu sangat mungkin terjadi ya. Karena itu memang kontrol komunikasi harus cepat. Nah, jadi yang juga harus dievaluasi adalah misalnya apakah komunikasi antar kementerian itu bisa dibantu oleh badan komunikasi pemerintah yang sudah dibentuk misalnya. Ya, apakah dia hanya mengurusi komunikasi ke publik atau juga komunikasi antar kementerian. Jadi jelas saya kira minimal ada 2 atau 3 soal di situ ya. Satu soal koordinasi internal di Kementerian Keuangan dalam konteks kasus ini ya. Yang kedua adalah koordinasi antar kementerian. Nah, Pak Purbaya itu kan punya 2 posisi sekarang yang membuat yang potensial membuatnya selalu viral ya dan selalu bersentuhan dengan semua menteri. Pertama dia menteri yang termasuk menteri yang paling populer. Dan dia bergaya komunikasi ceplos-ceplos. Apa yang dia sampaikan itu mudah sekali untuk menimbulkan viral di publik, sekaligus juga potensial untuk menurunkan persepsi publik terhadap menteri yang dianggap terkait dalam hal ini misalnya menteri. Artinya ada maksud politisnya seperti itu, Mas Jayadi? Mungkin tidak, saya kira mungkin dia memang hanya untuk melakukan memastikan agar penyerapan anggaran itu dari Kementerian Keuangan betul-betul terjadi. Karena kan posisi Menteri Keuangan kan adalah bendahara negara. Dia mau tidak mau berhubungan dengan semua kementerian dan lembaga kan. Karena sentral dari
pembiayaan itu kan ada lewat Kementerian Keuangan. Jadi dua posisi itu membuat dia harus berhubungan dengan semua menteri, dan karena gaya komunikasinya yang seperti Anda bilang ceplos-ceplos itu bisa menimbulkan, dianggap bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap menteri yang terkait, dalam hal ini Pak Sakti Wahyu Trenggono gitu. Oke. Bang Ganda, kalau kita lihat dalam kasus ini ya, Menteri KKP kan langsung menjawabnya, bisa dikatakan direct gitu, bahkan di media sosial. Apakah ini artinya Menteri KKP ini sedang sensitif terkait dengan isu reshuffle? Ya pastinya karena nama dia kan sering disebut-sebut sebagai orang yang salah satu yang akan diresapel di media-media medsos dan lain-lain. Nah, padahal kan ini dalam konteks ini kan sebenarnya harusnya ya kan isu keterbukaan publik soal bisnis atau soal tender-tender yang ada di KKP, ya ini kan sebenarnya pada akhirnya kan kita lihat hari ini Pak Purbaya udah minta maaf kan, karena ternyata anggarannya itu yang dia sebut di dalam forum pemilik galangan kapal 2 hari lalu, ternyata anggaran itu benar belum cair gitu loh. Iya. Jadi ini ada problem. Ternyata anggaran yang berbeda, anggaran dari Kementerian Keuangan dan pinjaman luar negeri ya. Ya bukan, maksudnya Pak, kalau dibaca misalkan di salah satu online nasional sekarang hari ini ya, per 2 jam lalu itu Pak Purbaya sudah mengatakan bahwa benar itu ternyata dia meralat, ya kan, tidak ada yang dia sebut cair kemarin. Jadi kan ini bahaya. Artinya komunikasinya tidak baik dong Bang Ganda, ketika ini justru dilontarkan ke publik terlebih dahulu tanpa ada komunikasi antar menteri. Ya, bukan antar menteri, maksudnya kalau level yang menteri yang sangat sensitif seperti Menteri Keuangan, harusnya dia ketika menyatakan sesuatu ke publik, itu saringan informasi dari anak buahnya, itu sudah betul-betul yang itu A1, sudah betul-betul yang valid. Nah ini kan ternyata nggak valid, kan dia minta maaf. Yang dulu kan waktu sama KDM juga kan di-challenge sama KDM, ya kan, Deddy Mulyadi dulu. Nah ini memang harusnya, memang Pak Purbaya ini dalam gaya ceplos-ceplosnya, dia membutuhkan satu saringan yang luar biasa soal data. Ya soal data aja gitu loh. Ya, ini kan sekarang ini fatal nih, karena dia sudah membuat seolah-olah bahwa Trenggono ini tidak jelas mengalokasikan order proyeknya kemana. Kenapa anggaran ada, udah disalurkan, kok proyeknya nggak kelihatan, seolah-olah KKN kan Trenggono ini kan. Nah kalau Trenggono di seolah-olah KKN dalam isu reshuffle, ya Trenggono bisa korban dong. Reshuffle kan gitu. Mas Jayadi, jika pernyataan ceplas-ceplos gaya Menteri Keuangan Purbaya ini berulang kali terjadi, apakah ini artinya Pak Prabowo tidak menegur sehingga ini bagian dari restu Presiden terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan? Ya memang seringkali harus ada terobosannya dalam koordinasi dan koordinasi antar kementerian maupun di internal kementerian itu. Saya kira nggak apa-apa gaya ceplos-ceplos, asal seperti kata Bang Ganda tadi, dia didasari oleh koordinasi internal yang solid di Kementerian Keuangan. Nggak apa-apa, diungkapkan yang hal-hal yang seharusnya diungkapkan saja, supaya publik tahu dan juga ikut mengawasi gitu. Tapi itu tadi, saya kan bilang tadi, ada problem koordinasi internal di Kementerian Keuangan, lalu antar kementerian, dalam hal ini Menteri Keuangan dengan Menteri KKP, itu cara berkoordinasinya juga tidak proper gitu. Oke, tapi kalau dari Mas Jayadi sendiri menilainya dari percakapan kedua menteri ini, apakah ini hanya sekedar miskomunikasi biasa atau sebenarnya ada koordinasi yang tidak cakap antar kementerian di level menteri ini? Iya, itu kan sudah kita ketahui sejak lama, ada problem koordinasi antar kementerian kan, ada ego kementerian, ada ego sektoral dan sebagainya. Kan itu salah satu masalah yang selama ini mencuat kan. Ya. Makanya ada perubahan dari ada PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan seterusnya. Jadi ada problem koordinasi dan komunikasi. Nah itu memang harus diatasi oleh leadership, oleh kepemimpinan. Kepemimpinan di 2 level ya, level Menko dan saya kira level Presiden. Baik, terima kasih Mas Jayadi Hanan dan juga terima kasih Bang Syahganda sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Thank you, terima kasih, selamat sore semuanya.